Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sedikit ingin memberikan beberapa tips karena saya sering mendapatkan beberapa pertanyaan yang senada, yang mana misalnya, Mas, gimana ya caranya untuk bisa adaptasi dari yang biasanya manual, memakai kertas dan pensil ataupun memakai pen drawing, beralih ke yang menggunakan digital ataupun pen tablet ataupun pen display seperti itu. Nah, dulu saya juga mengalami beberapa kendala di mana saya kesulitan dalam dalam beradaptasi terhadap tools yang baru. Nah, tips kali ini adalah merupakan hasil atau tips-tips ala yang sepanjang yang saya ketahui ataupun yang pernah saya lakukan seperti itu. Tips ini pun kalau nggak salah dulunya juga saya dapatkan dari video YouTube, entah siapa pembuatnya. Jadi yuk kita main apa adanya ya, karena saya orangnya malas ngedit video karena rendernya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sementara komputernya juga harus saya pakai untuk membuat ilustrasi digital. Oke, yuk kita buka dulu Photoshopnya. Nah, di sini sudah masuk di Photoshop CS6. Kita set aja default ukuran paper A4, DPI minimal 72 ataupun 300, terserah, silahkan saja. Nah, tips yang pertama yaitu bagaimana cara untuk membiasakan tangan memakai pen tablet. Nah, saya biasanya menggambar dengan menggunakan brush ya. Kita cek dulu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini laptop komputer saya komputer agak kentang. Jadi mohon dimaklumi ya kalau lag-lag. Jadi intinya ialah membiasakan menggambar bentuk-bentuk dasar seperti garis, lingkaran, kotak, namun berulang-ulang. Nah, sediakanlah waktu untuk latihan minimal tiap hari itu 5 sampai 10 menit untuk membuat bentuk-bentuk dasar seperti ini. Kita pilih brush ya. Oke. Nah, di sini tampilan CS6 seperti ini. Kalau di CS atau Adobe Photoshop 2020 yang juga saya pakai, di sini ada menu option tambahan, ada smoothing dan lain sebagainya. Di sini smoothingnya belum ada. Jadi ini icon pressure itu agar nip tekanan nip pen kita itu bisa berfungsi. Kalau ini dinonaktifkan, jadinya seperti brush kayak kita pakai mouse gitu. Kita undo saja. Nah, kita aktifkan pressure efeknya, terus kita latihan. Awal-awal kita bikin garis lurus seperti ini.
miring nggak apa-apa, nggak usah bagus-bagus, kita membiasakan menggores. Intinya itu membiasakan untuk membuat goresan dari yang pendek 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 agak panjang gitu. Kalaupun mungkin tangan anda untuk pertama kalinya memegang pen tablet agak tremor, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan latihan. kok kok nggak lurus mas, kok nggak keren mas? Nah, itu kembali lagi ke mindset kita ya, bahwasanya hasil yang baik itu nggak serta merta didapat dalam waktu yang sekejap. Artinya kita harus tahu, kita harus paham bahwasanya ada proses-proses yang sangat panjang yang harus dilalui oleh para artis untuk sampai di result yang bisa kalian lihat saat itu. Begitu. Nah, kita garis lurus agak panjang, agak panjang. Nah, latihannya seperti ini. Nah, biasakan atau rutinkan ya, minimal 5 sampai 10 menit. Agak panjang, agak panjang. Nah, biasanya yang menjadi kendala di awal-awal gambar yaitu kesulitan untuk membuat garis lurus dan lingkaran gitu. Nah, ini garis lurus vertikal. Nah, kita penuhin saja ini. Begitu terus sampai tangan kita dirasa cukup. Oh, dari kenapa harus full? Nanti antara coretan yang kita gores awal hingga coretan akhir itu bisa kita analisa apakah ada progress, apakah ada improve. Nah, sehingga ketika kita bandingkan antara yang goresan awal ini dan dengan goresan yang paling akhir ini, oh ternyata aku sudah sedikit ada kemajuan seperti itu. Nah, kita bikin lagi ya, kita hidden, terus kita bikin kanvas baru. Sekarang kita latihan membuat garis mohon maaf, membuat garis horizontal. Nah, pendek-pendek dulu aja. Nah, inilah yang dinamakan latihan basic. Jadinya ada istilah muscle memory ya, atau ingatan otot. Nah, kita melatih otot-otot kita bekerja agar bisa merefleks secara otomatis. Nah, seperti itulah intinya. Mohon maaf ya agak nge-lag karena memang Photoshop software yang lumayan berat, ditambah juga tugas merekam. Nah, kita mulai yang agak panjang. Nah, dalam tahap awal-awal ini jangan terburu-buru untuk membuat sebuah mahakarya, begitu. Nikmati saja latihan-latihan dasar ini. Karena apa? Karena dasar itu seperti pondasi pada sebuah bangunan, yang mana ketika kalian pengen bikin rumah gitu kan, tentunya gak hanya tampilan atasnya saja atau tampilan permukaan saja yang cantik, tapi juga harus mementingkan
kekuatan dasar atau kekuatan pondasi yang dibangun rumah tersebut, sehingga nggak mudah rapuh ataupun hancur. Nah, sama juga proses seperti ini. Kalau dari awal saja kalian mungkin kesulitan untuk sabar atau kesulitan untuk menikmati proses dalam berkarya, maka jangan harap kalian bisa survive atau struggle dalam dunia atau industri kreatif seperti ini. Oke, ya kurang lebih seperti itu latihannya. Membuat garis horizontal dari mulai pendek, medium, agak panjang, terus kemudian yang panjang, seperti ini. Itu untuk latihan vertical horizontal line atau garis vertikal sama garis horizontal. Terus kita bikin lagi nih. Sekarang kita buat lingkaran. Ups, ini karena nge-lag nih. Enggak apa-apa, enggak sempurna. Kalau dalam menggambar lingkaran ini saya jadi teringat episode Squidward dalam kelas seninya. Dimana untuk membuat lingkaran saja dia bikin lukisan dulu. Lukisannya kalau salah David ya, dari patung Michelangelo, baru kemudian dihapus jadi sebuah lukisan lingkaran. Gokil. Itulah. Nah, dari kecil-kecil membesar, besar, tabrak aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau di CS6 ini karena fitur smoothingnya belum tersedia, maka mungkin goresannya memang agak sedikit kaku. Kalau di Adobe CC yang saya pakai, CC 2020, itu ada fitur smoothingnya yang memungkinkan kita untuk menarik garis atau menggores garis agar lebih halus gitu. Namanya juga smoothing ya. Yap, kira-kira seperti itu latihannya. Kita bikin layar baru ya. Nah, sekarang kita bikin kotak. Jadi kotak ini kombinasi antara garis vertikal dengan garis horizontal. Sorry ya kalau kualitas videonya agak kurang jernih ataupun audionya agak kurang bersih, karena sudah saya sampaikan di awal, karena saya pakai komputer yang agak kentang. Saya nggak mau nyebutnya kentang karena saya juga menghargai komputer saya ini. Ya, karena kita harus senantiasa bersyukur kan, gitu. Nah, kita bikin persegi panjang. Latihan-latihan seperti ini juga berfungsi untuk melatih
sinkronisasi. Kan bagi artis yang main di awalnya main di tradisional ataupun hanya memakai kertas dan alat tulis biasa, drawing pen ataupun yang lainnya, itu kan antara mata dengan gerakan tangan itu kan sinkronisasi pada satu bidang kan. Nah, sementara kalau yang mau beralih ke pen tablet itu kan antara mata dengan gerakan tangan kan terpisah. Jadinya kita memantau memantau monitor sementara tangan kita berada di bawah di bidang tabletnya itu. Nah, semakin sering kita berkenalan ataupun berinteraksi pada tablet kesayangan kita, maka potensi karya Anda juga akan semakin halus begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini kita sudah ada 4 opsi ya. 4 opsi latihan. Ada yang garis, ada yang bidang. Nah, kalau mau tambah lagi bisa kita pakai garis diagonal. Sorry, kita pilih brush lagi. Sorry jika ada suara-suara kendaraan yang lewat. Saya pengennya bikin YouTube itu sebenarnya buat ini, buat time lapse atau proses dalam menggambar. Tapi sepertinya dengan kondisi yang nge-lag kayak gini, untuk membuat gambar yang ornamen detail juga kurang enak kayaknya. Tapi tahu deh, semoga aja ada solusi ya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu solusi untuk meringankan laptop ataupun komputer ataupun ada software perekam yang lebih ringan, boleh deh di komentar kasih masukan ya. Nah, ini diagonal. Bisa juga kita tambah jadi segitiga begitu. Nah, kalau dalam bidang segitiga kita melatih dua diagonal yang berlawanan kan, diagonal yang ke arah kiri sama yang ke arah kanan, juga ditambah dengan garis horizontal. Nah, ini juga bagus untuk latihan membiasakan diri. Penuhi saja. Ups, nah ini karena lag. Oke, nah kira-kira seperti itu. Saran saya, luangkanlah waktu Anda untuk belajar dasar-dasar ini minimal 5 menit sampai 10 menit. Kalian menggores dari latihan yang dasar banget, yaitu garis-garis vertikal maupun garis horizontal, sampai ketemu kepuasan ataupun perasaan yang mana ketika melihat goresan Anda yang paling akhir di sini, wah kayaknya aku udah bisa bikin garis lurus nih, meningkatkan kepercayaan diri Anda, maka Anda boleh lanjut ke latihan gerakan yang berikutnya. Goresan berikutnya bisa membuat kotak ataupun lingkaran, dan ini masing-masing individu mungkin prosesnya juga akan berbeda, pengerjaannya, lamanya, durasinya, tergantung tergantung banyak lah, ada tergantung moodnya, juga tergantung passionnya dalam
segera apa namanya membuat sebuah artwork seperti itu. Jadi dalam video kali ini saya cuma ingin memberikan beberapa tips tadi, yaitu bahwasanya ketika kita ingin belajar industri kreatif ini, dalam hal ini adalah gambar menggambar, maka kita harus menata mindset kita. Ada tuh bagus channelnya Artupida ya kalau salah. Nah, beliau itu membahas dari dari hal teknis bahkan non teknis sekalipun, termasuk mindset. Nah, di sana juga dijelaskan tentang big why, alasan Anda harus terjun di dunia ilustrasi. Nah, jika Anda termasuk orang-orang yang mungkin masih bingung terhadap terhadap masa depan industri kreatif ini, mungkin bisa simak penjelasan beliau di channel Artupida. Bagus beliau penjelasannya, runut. Intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah mindset mencintai proses itu adalah satu hal yang penting yang harus kita terima. Karena ketika kita sudah berekspektasi tinggi terhadap aku sudah punya pen tablet nih, maka aku harus menghasilkan karya yang aku pasti bisa menghasilkan karya yang hebat dan lebih cepat. Nah, maka perasaan yang terburu-buru itu harus segera dikikis perlahan. Kalau bisa ya dikikis langsung. Kita harus menerima bahwasanya ada proses atau ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan seperti itu. Termasuk salah satunya atau beberapa halnya yaitu belajar dari dasar, dari pondasi. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga ada video-video selanjutnya, karena itu tadi mood saya untuk merekam, juga kondisi komputer yang mungkin nge-lag sangat sehingga menyebabkan mood saya membuat video agak turun. Maka saya ingin dapat doa dan support dari teman-teman semua. Nah, boleh di subscribe, boleh di like, boleh di share apabila video ini dirasa bermanfaat. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.